Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk melanjutkan pengajian rutin kita hari Ahad malam Senin. Semoga pengajian kita senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Fadlil Islam yang menjelaskan tentang sisi-sisi keindahan agama kita Islam, serta hal-hal yang menodai dan merusak keindahan Islam tersebut. Yang terakhir kita membaca tentang bid'ah, ya, arti sesungguhnya dari bid'ah dalam agama ini, bahwa arti sesungguhnya daripada bid'ah dalam agama ini adalah merubah ajaran agama ini, sebagian ajaran agama ini, ya, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hadid yang kemarin kita baca, dan juga dalam hadis pertama kali agama Nabi Ibrahim dirubah oleh Amr bin Luhai dengan bid'ah keberhalaan. Kita sudah mengetahui pengertian atau definisi dari bid'ah, dan kita juga mengetahui, kemarin kita membaca motif atau modus orang, ya, membuat-buat bid'ah. Ada yang niatnya untuk, ya, dapat pahala yang lebih, ada yang niatnya untuk merusak, ya, Islam. Sekarang kita akan baca beberapa ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh para ulama, ya, dijelaskan sebagai ayat-ayat yang menerangkan, ya, keburukan atau dampak buruk dari bid'ah dan dosa-dosa bid'ah. Yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan, dan Allah akan mengampuni perbuatan dosa yang tidak mencapai derajat kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Syekh Saleh dalam syarahnya beliau mengatakan al bid'atu qad takunu syirkan wa qad takunu duna dzalik. Ya. Bid'ah dalam agama itu kadang berupa kesyirikan. Seperti, ya, yang kita baca itu Amr bin Luhai al-Khuzai yang membawa bid'ah peribadahan atau penyembahan kepada berhala di Jazirah Arab, merubah, ya, agamanya atau ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu bid'ah kesyirikan, ya. Jadi bid'ah terkadang berupa kesyirikan. Wa qad takunu duna dzalik, ya, tapi terkadang juga bid'ah itu tidak sampai level kesyirikan. Ya, wa hiya aqsamun. Ya. Jadi
Bid'ah itu ya beraneka ragam, ya tingkatannya berbeda-beda, tingkat kerusakannya berbeda-beda. Minha bid'atun syirkiyah tukhriju minad din. Ada yang bid'ah itu sampai kepada level kesyirikan, ya, yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam, menjadikan pelakunya keluar dari Islam, ya. Contohnya kadu'ai ghairillah wal istighatsati bil amwat, seperti berdoa kepada selain Allah, ya, meminta tolong kepada jin, ya, istighatsah, minta bantuan ketika sedang menghadapi kesulitan tapi minta bantuannya kepada kuburan. Dzabah lil kubur, menyembelih hewan jadikan sesajian untuk kuburan. Fahadhihi bid'atun syirkiyah. Ini ya bid'ah tapi syirik. Ya, dalam Islam kan tidak ada ajaran seperti itu. Ya, berdoa minta kepada patung, berdoa minta kepada batu, berdoa minta kepada jin. Ya, berdoa minta kepada kuburan, memberikan sesajian untuk kuburan, kan tidak ada di dalam Islam. Ya, maka itu ajaran tambahan di dalam Islam, disebut bid'ah, dan bid'ahnya bid'ah yang sifatnya kesyirikan. Ya. Allah firmankan dalam ayat itu, la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya. Allah tidak akan mengampuninya. Ya. La yaghfiruhallahu illa bitaubah. Allah tidak akan mengampuni bid'ah yang seperti ini kecuali orangnya bertaubat sebelum ajal menjemput. Ya. Fa idza matal insan 'alaiha. Seandainya wal iyadzubillah ada orang ya mati membawa dosa bid'ah syirik ini, fa huwa mukhalladun finnar. Ya. Maka dia belum bertobat, masuk neraka, dia kekal di dalam neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wasyirku ibtida'un. Ya, praktek kesyirikan itu kebid'ahan. Dalam agama Nabi Adam, dalam agama Nabi Nuh, dalam agama Nabi Ibrahim, dalam agama Nabi Musa, dalam agama Nabi Isa, dalam agama Nabi Muhammad, karena semua nabi agamanya Islam. Ya, kesyirikan dalam semua ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu adalah bid'ah. Nabi enggak pernah mengajarkan kesyirikan. Maka li basyarin ayu'tiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Ya, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri badal antum muslimun. Enggak ada manusia oleh Allah dinobatkan sebagai nabi, diberi Alkitab, diberi wahyu, kemudian menyuruh umatnya untuk ya menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, sebagai sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Itu tidak ada. Ya, tidak ada juga nabi menyuruh umatnya menjadikan malaikat ataupun nabi-nabi yang lain sebagai arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah, yang diibadahi selain Allah. Tidak ada. Ya, maka kalau ada amalan ajaran ya disusupkan kepada ajaran para nabi, maka itu disebut bid'ah. Ya, sebut bid'ah. Seperti Samiri, ya. Seperti apa? Kisah Samiri yang mengajari Bani Israel supaya menyembah apa? Patung sapi. Ketika ditinggal oleh Nabi Musa mengambil Taurat. Ya, ajaran bid'ah. Menyembah patung sapi Nabi Musa tidak pernah mengajarkan. Ya, Nabi Musa tidak pernah mengajarkan. Ya, seperti kaum Nabi Nuh yang ya mereka beribadah, ya mereka itikaf, tirakat di kuburan orang-orang soleh, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, yang Allah beritakan di dalam surat Nuh. Bid'ah, ya, makanya diingkari oleh Nabi Nuh, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Nuh. Jadi
Ya, syirku ibtida. Praktek-praktek kesyirikan itu adalah bid'ah. Ya. Li'anna Allah jalla wa ala khalaqal khalqa liibadatihi. Allah itu menciptakan manusia agar beribadah kepada Allah satu-satunya. Fa idza abadu ma'hu ghairah faqad ahdatsu fi dinillahi ma laysa minhu. Kalau kemudian manusia malah justru beribadah kepada selain Allah, ya, berarti dia telah mencetuskan dan mengamalkan ajaran baru yang tidak ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'zamul bid'ah. Ya. Dan kesyirikan itu merupakan bid'ah yang paling berat. Ya. Fasyirku a'zamul bid'ah wal iyadzu billah li'annahu syar'u dinin lam ya'dzan bihillah wa la yardha bihi. Kesyirikan itu bid'ah yang paling besar, waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semua darinya. Ya, karena kesyirikan itu artinya mensyariatkan, ya, agama baru yang tidak pernah diridhoi, tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan para nabi. Ya, itu bid'ah kesyirikan. Ya, bid'ah kesyirikan. Ya. Dan terkadang bid'ah itu tidak sampai kepada level kesyirikan. Ya. Seperti yang Allah contohkan dalam surat Al-Hadid ketika kemarin kita membaca definisi bid'ah, ya, itu bid'ah kerahiban yang ada di kalangan orang-orang Nasoro. Ya, bid'ah kerahiban, ya, dikebiri kemudian, ya, berdiam di gereja, ya, berdiam di gereja saja, tidak bekerja, tidak, ya, menikah dengan dalih fokus, ya, berkhidmah, ya, fokus apa? Menjadi pelayan, ya, gereja. Ya. Saat itu bukan termasuk atau tidak sampai level kesyirikan, ya. Tetapi ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, kemudian mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, maka, ya, musyriklah mereka, kafirlah mereka, ya, lengkap dengan bid'ah-bid'ahnya itu. Ya, tapi asalnya bid'ah kerahiban tidak sampai level kesyirikan. Ya, jadi ada, ya, bid'ah yang sampai level kesyirikan, ya, ada yang tidak sampai level kesyirikan, dan itu juga bertingkat-tingkat yang tidak sampai level kesyirikan. Ya, di zaman di pengikut Nabi Sulaiman, mereka membuat bid'ah yang sampai level syirik, yaitu apa? Sihir. Ya, mengajarkan sihir turun temurun. Mereka katakan sihir ini adalah ajarannya Nabi Sulaiman, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafara yu'allimuna an-nasa sihra. Ya. Mereka mengikuti ajaran yang di atas namakan ajarannya Nabi Sulaiman. Ya. Siapa yang memanipulasi? Setan, para setan. Sulaiman tidak pernah kafir, tapi para setan itu yang mengajarkan sihir kepada Bani Israel. Ya, Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir, ya, perdukunan, sihir dan sebagainya. Ya, jadi itu bid'ah di ajaran Nabi Sulaiman, di pengikut Nabi Sulaiman. Ya, di pengikut Nabi Sulaiman. Kemudian yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-144. Allah taala firmankan, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nasa bighairi ilm." Ya. Tidak ada orang yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dibandingkan orang yang mengada-adakan ajaran dusta atas nama Allah. Ya. Tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengada-adakan kedustaan
dalam agama diatasnamakan itu ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tujuannya apa? Liyudhillan nas bighairi ilm, untuk menyesatkan umat manusia tanpa ilmu yang benar. Nah, ini menerangkan bahwa modus atau tujuan, motif orang berbuat bid'ah itu tidak mesti ya kepingin dapat pahala yang lebih, tidak mesti. Ya. Orang ada yang bikin bid'ah dalam beragama, tujuannya memang merusak agama, ingin menyesatkan umat manusia. Ya. Ada Abdullah bin Saba al-Yahudi, ya, ngaku-ngaku masuk Islam, ya, di zamannya Utsman bin Affan membuat bid'ah apa? Demo, memprovokasi kaum muslimin untuk melakukan demo dan kudeta terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Apakah Abdullah bin Saba ingin cari pahala? Tidak. Dia ingin merusak Islam, ingin menyesatkan manusia. Ya. Kalau bid'ah yang orang bikin bid'ah niatnya pengen dapat pahala lebih, ya seperti orang-orang Khawarij itu. Seperti orang-orang Khawarij itu. Ya, pengennya dapat pahala lebih tapi merusak Islam malahan. Karena yang namanya bid'ah itu selembut apapun akan merusak Islam. Ya. Selembut apapun akan merusak Islam. Baik itu dalam perkara ibadah ataupun yang lainnya. Ya. Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, beliau mengajarkan idza qumta ilas shalah fakabbir. Kalau kamu berdiri hendak mengerjakan sholat, fakabbir, pakai fa. Ya. Bertakbirlah. Sehingga tidak pernah ada Nabi ngajarin para sahabatnya sebelum takbiratul ihram itu membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas. Tidak pernah. Ya. Kalau ada orang yang membaca itu, pasti akan kerepotan kalau disuruh nyari dasarnya dari mana. Kerepotan. Kenapa yang dipilih Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Kenapa nggak Al-Baqarah aja? Sebelum takbiratul ihram baca Al-Baqarah dulu 200 sekian ayat. Bubar dulu jamaahnya ya. Iya. Dia niatnya ingin pahala yang lebih. Ya, pengen pahala yang lebih. Tapi malah merusak salat. Merusak indahnya salat. Ya. Seperti itu Khawarij. Ya, seperti itu Khawarij. Ya. Mereka sepanjang tahun siang harinya berpuasa, tidak pernah tidak berpuasa. Sepanjang malam, malamnya baca Al-Quran, malamnya tahajud. Ya, sampai kusut rambut mereka, kering, layu kulit mereka, pakaian mereka lusuh. Ya, mereka tidak membolehkan orang berpenampilan rapi, tidak boleh. Orang berpenampilan rapi tidak boleh. Ya. Tapi itu bid'ah. Ya kan? Nabi SAW pernah menegur, ada sahabat kedengaran dari dalam rumah Nabi. Ya. Mereka tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ibadahnya Nabi. Ketika dijelaskan sama Aisyah, mereka merasa masih terlalu sedikit ibadah mereka. Maka salah satu dari mereka mengatakan apa? Saya akan puasa sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Tidak akan tidak berbuka, tidak akan tidak berpuasa. Puasa terus tiap hari. Yang satunya saya akan sholat tahajud terus sepanjang malam, tidak akan tidur. Yang satunya mengatakan, ya,
saya akan beribadah terus, tidak akan nikah dengan wanita. Maka ditegur, diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bid'ah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am di sini, enggak ada orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengada-adakan dusta atas nama ajaran Allah Subhanahu wa taala, atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak pernah mensyariatkan seperti itu. Ya, ini sama. Kadang bid'ahnya itu sampai ke level kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Kadang bid'ahnya itu tidak sampai ke level kesyirikan. Ya. Tujuannya ini liyudhillan nas bighairi ilm, untuk menyesatkan orang, untuk menyesatkan manusia. Coba itu yang membuat bid'ah apa? Bom bunuh diri di mana-mana itu. Ya, kondisi tidak sedang dalam keadaan perang, ya, kondisi aman, dia melakukan pengeboman bunuh diri di fasilitas-fasilitas umum, korbannya juga umat Islam. Ya. Menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Orang berpikir, oh Islam itu, ya, isinya apa? Ya, bunuh diri. Islam itu isinya membunuh orang. Ya. Dan seterusnya dari berbagai penyesatan yang dilakukan oleh mereka. Nah, itu contoh yang paling gampang kita lihat, ya, yang paling gampang kita lihat. Wa min wujuhi kaunil bid'ah syarran minal kabirah, di antara ayat yang menerangkan bahwa dosa besar bid'ah dalam agama ini lebih besar dari sekedar maksiat biasa, anal mubtadi ayaftari 'ala Allahil kadzib. Orang yang mencetuskan bid'ah, orang yang melestarikan bid'ah, mengamalkan bid'ah, dia itu membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yaqul hadza syara', dia katakan ini disyariatkan. Ya, ini disyariatkan. Hadza din, ini bagian dari agama kita. Ini bagian dari agama kita. Hadza fi ajr wa thawab, ini berpahala. Ini berpahala. Fa huwa yaftari 'ala Allahil kadzib, padahal barakallahu fikum itu mengada-adakan dusta di atas namakan ajaran agama. Mengada-adakan dusta di atas namakan ajaran agama. Bi khilafil 'asi, beda dengan pelaku maksiat. Ya. Pelaku maksiat, orang nyuri misalkan, ya. Korupsi misalkan. Ya. Minuman keras atau narkoba misalkan. Fa innahu la yad'ana hadza din. Enggak ada orang nyuri bilang ini ibadah. Ya. Ini disyariatkan oleh Allah, saya nyuri ini. Ya, orang korupsi juga nggak ada yang bilang gitu kan? Korupsi dibilang ini ibadah. Ya. Dapat pahala saya melakukan ini, nggak ada. Ya. Maka ketika maksiat itu di atas namakan agama lebih parah lagi. Ya. Maksiat di atas namakan apa? Agama. Mereka bikin kelompok pakai baiat. Yang enggak baiat kepada gurunya maka jahiliyah, kafir. Kalau kafir maka hartanya halal. Harta orang yang enggak berbaiat kepada gurunya itu halal. Akhirnya dia curi itu harta milik orang lain yang enggak baiat sama gurunya. Ya, dia bilang ini ghanimah. Ini ghanimah, ini harta rampasan perang. Jadi nyuri harta milik orang lain yang gak baiat kepada guru kelompok pengajiannya dianggap ibadah. Nah, itu lebih parah dari sekedar bid'ah. Ya. Berzina. Ya, berzina. Ketika berzina itu sekedar berzina, itu maksiat.
Nggak ada orang melakukan perbuatan zina bilang ini ibadah dapat pahala. Ya. Tapi ketika berzina itu dilabelin agama, menjadi yang lebih berbahaya, lebih rusak daripada bid'ah yang disebut apa? Kawin kontrak, mut'ah dalam agama Syiah. Ya, mereka akhirnya harus, karena dianggap itu ibadah, dianggap itu berpahala, maka muncullah hadis-hadis palsu, bahkan muncul ayat palsu. Muncul hadis-hadis palsu, muncul ayat palsu, ya. Wanita ya yang bersedia melakukan mut'ah zina, kawin kontrak ya dengan 70 laki-laki, maka akan mendapatkan surga Firdaus. Dibikinkan hadis palsu akhirnya. Ya, dibikinkan hadis-hadis palsu. Ya. Jadi bid'ah itu menyeret kepada kemungkaran yang lebih berat lagi, yaitu membuat hadis palsu, bahkan membuat ayat palsu. Kan orang Syiah bikin ayat palsu, ya, bikin ayat-ayat palsu untuk melegalkan bid'ahnya, ya. Jadi bid'ah menuju syirik. Bid'ah menuju syirik. Bid'ah apa? Syirik. Iya, bid'ah itu ada yang sampai kepada level kesyirikan, seperti tadi yang kita baca contoh-contohnya. Ada bid'ah yang tidak sampai level kesyirikan, tetapi ketika bid'ah itu sudah sampai level kesyirikan lebih parah lagi, double-double. Ya. Dan yang namanya azab Allah itu enggak borongan. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala di neraka itu enggak borongan. Ya, satu persatunya ada azabnya. Satu persatunya ada azabnya. Nasallahu alaihi wasallam. Amal mubtadi' fahuwa yaftari 'ala Allahil kadzib. Beda pelaku maksiat sekedar maksiat dengan ya pencetus bid'ah. Ya, dia membuat-buat kedustaan di atas namakan agama. Yaqulu inna hadza minad-din, dia bilang ini bagian dari agama. Wa inna hadza yuqarrib minallah azza wa jalla. Ini takorub. Ya, ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innal 'asi la yuqtada bihi. Ya, balin nas yadhumuna. Ditambah lagi yang membedakan bid'ah dengan sekedar maksiat biasa. Ya, namanya pelaku maksiat itu enggak ada orang mau nyontoh dia. Ya kan? Pelaku maksiat enggak ada orang mau mencontoh dia. Justru kebanyakan orang apa? Mengingkarinya. Ya, coba sekarang ya di tempat kita, di komplek kita ada orang pelaku kumpul kebo gitu, ya kan, zina gitu, kan diingkari sama warga. Ya, diingkari sama warga. Ya. Ada di komplek kita waliyadzubillah ada anak-anak muda yang hobinya nongkrong main judi sama apa? Minuman keras, pasti diingkari. Maksiat. Ya. Bi khilafil mubtadi' fa innahu yaqtadi bihin nas ya wa yata'abbaduna bi bid'atihi. Beda dengan ahlul bid'ah. Beda dengan pencetus bid'ah, pengamal bid'ah. Ya. Sering pencetus bid'ah, pengamal bid'ah itu jadi pemimpin malahan. Diikuti, dicontoh oleh orang lain. Ya. Orang lain ikut-ikutan mengamalkan bid'ahnya. Ya. Sering itu. Ketika ada orang ya karena benci kepada khalifah, kemudian ya ingin membunuh khalifah, semata-mata murni maksiat dia. Semua orang mencela dia. Tapi ketika semisal Abdullah bin Sabah menganggap itu sebagai ibadah, menganggap itu sebagai bagian dari agama, dia mau membunuh Utsman, didukung rame-rame oleh banyak orang. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Ya, contoh. Ya, namanya bid'ah itu juga makan kurban, bukan hanya ya ngerogotin pahala. Dia makan kurban, kurban harta, kurban
nyawa, ya, kurban harta, kurban nyawa, ya. Coba itu yang menipu sebagian kaum muslimin yang pengen kaya dengan singkat itu, yang ngerubah batu bata jadi emas, pakai zikir-zikir, pakai, ya kan, pakai amaliyah, sholat malam, puasa, pakai zikir-zikir tertentu, ya, pakai tirakat tertentu, ya, berapa duit banyak orang itu kan, dia harus bayar terus bayar, ya. Belum lagi korban nyawa, ya. Perang saudara yang terjadi di antara kaum muslimin itu tidak sedikit. Dari sejak awal terjadi perang saudara di tubuh umat Islam, itu tidak sedikit faktor yang melatar belakanginya adalah bid'ah. Itu tidak sedikit. Orang Khawarij yang memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pengikutnya bukan sedikit, 6.000. Ya, 6.000 pasukan perang, nggak sedikit. Ya. Setelah didatangi oleh Abdullah bin Abbas, disadarkan, 4.000-nya taubat, sisa 2.000 itu berani berperang melawan pasukan kaum muslim, pasukannya Ali bin Abi Thalib. Berapa banyak korbannya? Ya. Jadi nggak sedikit perang saudara di dalam. Ya, sekarang contoh sekarang itu, ya, yang terjadi di Yaman. Contoh yang terjadi di Yaman, ya, perang sesama warga Yaman, ya, perang saudara sebangsa Yaman. Itu pemicunya apa? Bid'ah Syiah. Ya, jadi orang-orang yang mengikuti aliran Syiah di Yaman, mereka meyakini bahwa, ya, selain pengikut mereka bukan muslim, selain pengikut mereka tidak sah Islamnya, tidak sah pemerintahannya, ya. Yang sah dan boleh menjadi penguasa di situ di Yaman adalah pimpinan mereka, orang Syiah itu, ya. Maka terjadilah pengeboman, perang, ya, sesama bangsa Yaman dan sebagainya. Pemicunya bid'ah. Ya. Fahuwa syarrum min murtakibil kabirah. Jadi yang namanya bid'ah dalam agama itu lebih rusak daripada sekedar maksiat. Ya. Kenapa? Li'annahum yattabi'unahu khususan idza kana lahu nasibun minal ilm au indahu ibadah wa tuqa wara. Orang bikin bid'ah motifnya liudhilan nas bi ghairi ilm. Motifnya ingin menyesatkan manusia. Kenapa? Karena orang-orang, ya, gampang untuk mengikuti para tokoh bid'ah. Terlebih lagi kalau tokoh bid'ah itu punya apa? Punya sedikit ilmu, ya, punya sedikit rajin ibadah, punya sedikit zuhud, kewaraan, ya, sedikit alim. Wah, itu pengikutnya banyak sudah, ya, pengikutnya apa? Pengikutnya banyak, semakin laris itu, ya. Fanas yaqtaruna bihi wa yaqtaduna bihi fi bid'ah, ya. Akhirnya banyak orang itu tertipu, ya, banyak orang ikut-ikutan, gampang ikut-ikutan tokoh bid'ah. Beda dengan bikhilafiz zani wa syaribil khamr fa dzikabair nas la yaqtaduna bi fa'iliha bal yathumuna. Beda dengan pelaku zina, ya, pelaku perzinahan, perjudian, minum khamr, dosa besar, orang nggak mau ikut-ikutan. Orang nggak mau ikut-ikutan, ya. Justru orang rame-rame apa? Mengingkarinya, ya. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-25. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka akan memikul
dosa-dosa perbuatan mereka secara utuh yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan juga akan memikul dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu, tanpa dasar dari Allah dan Rasulnya. Ala sa'a ma yazirun. Itulah seburuk-buruk dosa yang mereka pikul. Ya. Kadzalikal mubtadi' yatahammalu wizrahu wa wizra man iktada bihi yaumal qiyamah. Di antara rapot merah dosa besar bid'ah, ya, yang namanya ahlul bid'ah, pencetus bid'ah, dia akan memikul dosa bid'ah yang dia buat dan akan memikul dosa orang-orang yang mengikuti bid'ahnya nanti di hari kiamat. Li'anahu qudwatun yaqtadi bihin nas yadhunnun anahu ala haq, karena dia dijadikan panutan. Orang-orang menganggap ini tokoh pencetus bid'ah ini, ya, melakukan amalan berpahala, perbuatannya thayyib, ya. Khususan idza kana yad'u ilal bid'ah wa yuhassinu, tambah lagi kalau pencetus bid'ah ini kemudian mengkampanyekan bid'ahnya, ya, membumbui bid'ahnya dengan hadis-hadis palsu, dengan ayat-ayat palsu, ya. Semakin banyak yang tertipu, ya, semakin, ya, dia memikul dosanya, semakin dia memikul dosanya, ya. Ya, itu yang kita lihat itu, ya. Misalkan kelompok tarekat yang pakai baiat itu, ya, yang di luar kelompoknya yang nggak baiat sama guru spiritualnya, ya, maka nggak sah Islamnya, dia jahiliyah, nggak sah Islamnya. Wah, itu berapa banyak itu pengikutnya? Dia akan menanggung dosa bikinan dia dari bid'ah itu, ya. Kan bid'ah, guru kok ngambil baiat dari murid. Guru mengambil baiat dari murid, kemudian mengajarkan siapa yang baiat maka dia Islamnya sah, masuk surga, ya, pasti masuk surga. Yang nggak baiat sama saya, Islamnya tidak sah, maka dia masuk neraka, matinya jahiliyah. Ini kan bid'ah. Dia pikul sendiri itu bid'ah, itu dosanya, ditambah dosa para pengikutnya, subhanallah. Semakin banyak, ya, makanya nabi-nabi palsu itu dosanya paling berat. Nabi-nabi palsu dosanya paling berat. Banyak pengikutnya, ya, dosa dari pengikutnya harus dia pikul. Nasallahu alaihi wasallam. Hadza khatarun azim, khatarul bid'ah wal muhdatsat. Ini termasuk yang menjelaskan, ayat yang menjelaskan tentang bahayanya bid'ah, ya, nilai buruknya bid'ah, ya, dosa besarnya bid'ah. Jadi tidak ringan yang namanya bid'ah. Kita ini sudah membaca di dalam pelajaran-pelajaran sejarah, sirah, juga di dalam tafsir, juga di dalam kitab-kitab para ulama, ya. Ajaran para nabi-nabi terdahulu itu rusak sampai hilang, tidak ada bekasnya, tidak ada sisanya. Itu disebabkan oleh bid'ah. Ya, disebabkan oleh apa? Bid'ah. Apa bedanya bid'ah dengan murtad? Kalau murtad itu sudah nggak ngaku lagi sebagai pengikut agama Islam, ya, itu murtad. Dia udah nggak ngaku lagi sebagai pengikut agama Islam, itu murtad. Kalau bid'ah itu masih ngaku sebagai pengikut Islam, tapi sudah menghabisi ajaran Islam, diganti dengan ajaran-ajaran dia, ya, diganti dengan ajaran, ada yang berupa tambahan-tambahan, ada yang pengurangan-pengurangan, ada yang baru, ya, diganti, ya. Ajaran para nabi terdahulu itu hilang karena bid'ah-bid'ah, karena bid'ah-bid'ah. Ya, itu bid'ah yang kerohiban di kalangan orang Nasrani, kan pelaku-pelakunya masih ngaku sebagai pengikut Nabi Isa. Itu bid'ah yang nyembah-nyembah patung sapi, pengikutnya Samiri, kan pelakunya masih ngaku pengikutnya Nabi Musa. Itu orang-orang jahiliyah di Mekah, orang Quraisy menyembah patung-patung itu, ya. Padahal itu bid'ah yang dibuat oleh Amr bin Luhai.
pelakunya masih ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Ya, begitu pula di dalam ya ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu bedanya bid'ah dengan murtad. Kalau murtad itu pelakunya udah nggak ngaku Islam lagi. Ya, tapi kalau bid'ah ya itu masih ngaku Islam. Orang murtad misalkan terus ikut kebaktian kan sudah nggak ngaku Islam, dia ikut kebaktian. Nggak ada dia bilang ini kebaktian, ini Islami loh, kebaktian Islami. Ya, dia sudah pindah agama ke agama Hindu Buddha, terus dia yoga, semedi. Dia nggak akan bilang ini yoga Islami, semedi Islami, enggak. Tapi yang namanya bid'ah itu dia masih ngaku Islam. Ya, dia masih ngaku Islam, ya. Kemudian ikut ajaran agama di luar Islam. Ya. Akhirnya dia bikin yoga Islami, semedi Islami, itu bikin kebaktian Islami. Ya, itu bedanya bid'ah dengan kemurtadan. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.